Halo, what's up guys? Mulai bersama gua di channel Susu Sapi. Susunya siapa? Siapa yang punya susu? Susu Sapi channel pastinya dong. Oke teman-teman, semakin berkembangnya YouTube yang semakin membuat YouTube ketat ya. Semakin berkembangnya tahun, semakin susah menjadi seorang YouTuber. Nggak kayak dulu. Kalau dulu subscriber lu berapapun lu bisa jadi seorang YouTuber karena udah duitnya udah ngalir. Kalau dulu nggak ada persyaratan. Tapi kalau sekarang ya gitu, harus memenuhi persyaratan. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas berapa sih dolar yang udah gue dapet selama gue nge-YouTube dan berapa sih dolar yang didapat di bawah 100.000 subscribe. Karena kan subscriber gue masih di bawah 10.000, masih di bawah 50.000. Tapi gue nggak tahu apa youtuber yang udah di atas 100.000 terus yang udah 50.000 apakah dia seperti gue atau enggak. Gue kan belum tahu karena gue belum mencapai itu. Jadi gue mau ngasih tahu ya setahu gue aja gitu. Dan untuk teman-teman yang pengen atau baru pengen terjun ke dunia YouTube, ini harus didengerin nih, harus ditonton sampai habis karena ini penting buat kalian yang mau baru-baru ke YouTube ya. Di tahun 2015 atau 2000 berapa gitu 18 gue tuh nggak ke YouTube, gue di Instagram gue main video gitu. Dan ada yang ngasih saran kenapa nggak ke YouTube. Nah di situ gue mulai ke YouTube. Sekarang tuh semakin susah karena kita harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya ada dua atau berapa gitu ya, 4 lah kayaknya. Yang pertama persyaratannya itu adalah lo harus 1000 subscribe. Ini gue cerita dulu nih, 1000 subscribe ya. Memenuhi syarat itu 1000 subscribe itu belum dapat uang gitu. Karena dulu gue juga mikirnya gini loh, sebelum gue nge-YouTube, gue ngeliat YouTube banyak tuh di YouTube dan bikin video katanya 1000 subscribe itu bisa dapat duit banyak, apa ya, bisa jadi orang kaya. Ternyata yang gue alamin nggak kayak gitu. Nah yang kedua, persyaratan yang kedua adalah harus memenuhi persyaratan 4.000 penayangan. Nah 4.000 penayangan ini apa sih bang? 4.000 penayangan ini jadi lu ngupload video, terus video lu banyak yang nonton, maksudnya ya dari semua video lu lah pokoknya 4.000 penayangan gitu. Kan ada tuh, nanti gua kasih tahu ya cara ngeceknya di mana. Banyak juga yang nanya lu udah dapat berapa sih dolarnya gitu kan di 8.000 subscribe nih gitu kan, video lu kan udah banyak nih yang nonton gitu kan, berapa sih yang dapat dari video itu gitu. Banyak yang nanya kayak gitu, cuman ya ini gua jawab dari sini aja, gua bisa jawab satu-satu. Banyak tuh yang ngomong katanya YouTuber jadi YouTuber enak, banyak duitnya. Enggak gitu. Jangan terpengaruh sama video-video yang ngomong katanya kalau 1000 subscribe udah jadi orang kaya, terus 1000 subscribe udah dapat banyak duit. Itu nggak bakal terjadi. Di sini gue ngomong semua karena gue udah 3 tahunan lah ya di YouTube. 3 tahun itu gue ngerasain banget susahnya gitu kan dari konten. Kita harus bermodal dulu. Harus bermodal dulu, bener sih harus bermodal dulu, karena satu konten gue dulu kan ngeprank cewek gitu atau ngeprank nyanyi atau apa gitu kan. Kita harus butuh modal ya, satu modalnya buat rokok, itu yang terpenting, buat rokok, terus ngopi. Karena kan gue juga ngebambain cewek itu kan, si cewek dulu emang pertama-tama gue tuh nggak settingan. Nah setelah gue tahu youtuber banyak yang settingan, ya gue datengin aja tuh si cewek itu buat bikin video bareng. Nah banyak cewek yang udah gue prank gitu, itu gue palingan kayak ngasih dia makan atau apa gitu, karena kan subscriber gue juga masih sedikit, gue nggak bisa ngasih duit banyak gitu. Di waktu itu kan gue bikin video sama anak-anak kecil ya, anak-anak bocah gitu, yang ada prank bocah pacaran itu kan banyak tuh videonya yang nonton sampai 200.000 atas lah. Mungkin pemikiran orang-orang yang awam, maksudnya yang kagak tahu itu kayak gimana, pemikiran mereka gue dapat duit banyak tuh dari video itu. Nah jadi banyak yang ngomong ya lu mau dimanfaatin gini ya kan. Jadi itu kayak gue manfaatin si anak kecil itu, padahal kan enggak ya.
padahal enggak, gue di situ enggak sama sekali memanfaatkan. Nah di situ pun gue pas bikin sama anak-anak bocah itu, gue jajanin, setelah bikin video pun gue kasih makan, dan mereka pun yang bikin video fine-fine aja gitu. Nggak terlalu minta itu enggak. Jadi ya itu buat sebagai tim sukses satu juga enggak mungkin lah tenaga orang sampai kayak gitu gitu. Tadi kan yang kedua harus 4.000 penayangan baru dimonetisasi ya. Apa sih monetisasi itu? YouTube kita tuh udah disetujui sama pihak YouTube untuk mendapatkan dolar atau uang gitu. Awalnya pas gua udah dapet dolar itu gua seneng dong, udah dapet iklan gitu kan, udah ada iklannya, gua seneng udah dapet duit juga gitu. Ternyata nggak seperti apa yang gua pikirin gitu. Dan persyaratan yang ketiga, uang lo itu harus 1.500.000 ya, kalau didolarin $100 lah. Nah di sini gue mau ngasih tahu dolar gue berapa sekarang. Oke, kalian harus mendownload YouTube Studio. Di sini kalian akan mengetahui berapa pendapatan kalian dan berapa dolar yang kalian dapat. Dan sini kita bisa ngeliat komentar juga, teman-teman. 8.000 subscribe itu masih di bawah lah boy. Duit itu nggak dapet banyak gitu. Dulu juga gue mikirnya kayak gitu. Wah gila sih, keren nih gue ya kan. Kalau misalkan kita orang kaya, orang bermodal gitu kan, ataupun kita orang udah terkenal, misalkan kayak artis-artis gitu kan. Artis-artis kan udah banyak terkenal, terus dia ke YouTube. Nah sehari aja itu udah langsung dapet dolar coy, karena ya itu dia udah terkenal gitu kan. Dan kalau orang kaya, kita kayak bisa bikin konten yang berbagi-bagi rezeki atau apa, itu banyak kan yang nonton kayak gitu kan, itu bisa aja coy. Tapi kalau misalkan untuk kita yang mau memulai dari awal, yang bukan siapa-siapa lah gitu, kita mau mulai dari awal bikin YouTube, susah banget, sampai bertahun-tahun gitu kan. Karena gue ngerasain sendiri gitu, susahnya kayak gimana, senangnya kayak gimana sama kameramen gua. Terus susahnya bikin cerita, bikin video kayak gitu kan. Jadi seorang YouTuber di bawah 100.000 subscribe itu nggak gampang dan duitnya nggak banyak. Nanti untuk kalian pasti tahu sendiri kalau misalkan udah nge-YouTube terus YouTube-nya subscribe-nya udah 10.000, kalian ngerasain sendiri dah kayak gimana. Dan pasti ada yang nanya, "Bang, dolarnya itu dari mana sih?" Nah, di sini dolar itu dapatnya itu dari video, dari viewers video, bukan dari subscribe video ya. Mau subscribe-nya berapapun, kalau videonya banyak pasti duitnya banyak. Kalau misalkan viewersnya dikit, nggak dapat duit. Nah di sini gue mau kasih tahu ke kalian nih, video teratas gue ya, video teratas gue di sini ada anak kecil mana ya, bukan urutkan paling banyak ditonton. Nah di sini ada anak kecil main sulap ya, 230.000 penonton. Berapa sih uangnya ya kan, pasti pada nanya nih uangnya berapa sih. Nah kita ke estimasi pendapatan. Nah mana ya, pendapatan gua, estimasi pendapatan Anda 0 ya, ini bukan 0 sebenarnya ada. Nah kita pilih sepanjang waktu, kita lihat berapa. Dari 240.000 penonton itu cuma dapat $4, $42,5 dikali 15 berapa dah gitu. Cuma segitu. Dan 8.000 subscribe kayak gue palingan dapet berapa dolar ya. Nah, kalian harus tahu selama 3 tahun nih, selama 3 tahun gue nge-YouTube ini cuma dapet pendapatan selama 3 tahun ya. 3 tahun apa 2 tahun ya, 2 tahun kayaknya gue udah 2 tahun pendapatan gue. Nah
guys. Di sini pendapatan gua ada 20,15 dolar. Nah dikaliin 15 cuman dapat 250-an, cuma segitu. Bayangin dah, itu pun belum bisa diambil uangnya, harus 1.500.000 yang gua tahu gitu. Kalau udah 1.500.000 kita bakal di telepon sama pihak itu atau dikirim pesan lewat email suruh ambil duit gitu. Di sini gua mau ngasih tahu untuk teman-teman video apa aja yang dimonetisasi sama video apa yang tidak dimonetisasi, karena ini penting nih. Satu, videonya tidak mengandung kekerasan atau tidak mengandung pornografi. Tuh. Karena kalau misalkan mengandung pornografi atau kekerasan itu nggak bakal dapat duit. Dan yang kedua, klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu disebabkan karena kita memakai video orang, atau lu bikin video nih, video drama atau apa gitu, terus memakai musik dari YouTube orang. Nah itu kita kena klaim atau kena dolar kuning. Nah di sini dolar ya. Kita bahas dolar nih. Kita bahas dolar. Kalau misalkan kita dolar hijau, video kita dolar hijau, ada dolar hijau. Nanti kita kalau mau ngat dolarnya gimana sih ya, ini dari sini, dari YT Studio ya. Di sini ada dan Bandung Video Buy. Nah YT Studio sekarang nggak kayak dulu. Gue juga sekarang kan video gue jarang ada ya, nggak tahu kenapa ini ya, pihak YouTube gue nggak tahu juga. Di YT Studio gue nggak ada dolarnya gitu, gue nggak tahu kenapa. Makanya gue nanya juga sama temen gue. Waktu pertama itu gue ada dolarnya, dan itu dolar hijau, dolar kuning, dolar hitam gitu kan. Nah dolar hijau itu kita dapat duit dan dapat iklan gitu. Kalau misalkan dolar kuning itu uangnya terbagi dua sama orang atau video yang kita pakai. Kalau misalkan dolar hitam itu kita nggak dapat duit sama sekali, uangnya diberi ke si tuh, nggak tahu dah diberi ke siapa gitu kan. Nah sekarang itu gue lagi galau banget karena YouTube gue nggak tahu kenapa iklannya hilang dan uangnya sejak gue ngupload video itu uangnya tidak bertambah. Terus kayak dolarnya juga di sini hilang. Kayak bisa dilihat ya, dolar gue hilang di sini. Tuh nggak ada dolar. Biasanya di sini ada nih, di samping gambar dunia ini ada itu dolar kayak dolar kuning, dolar hijau gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan ada yang tahu ya, yang di atas yang subscriber udah 100.000 subscribe, tolong lah kasih tahu gimana caranya ini. Nah segitu aja sih yang bisa gue sampein ke kalian. Untuk kalian yang baru atau yang pemula yang pengen terjun ke dunia YouTube, janganlah. Kalau yang baru-baru mah, kalau nggak terkenal amat gitu, janganlah. Kata gue capek gitu kan.